Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Susanti dengan NIM 200002057. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hade Afriansah, SPD, MPD. Baiklah, pada hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi ini, saya akan membahas 4 bagiannya. Yang pertama yaitu human capital dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, akses terhadap pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, pendidikan, distribusi, dan ketidakmerataan. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai human capital dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang mana yang dikutip dalam Fikri 2017 menurut Todaro dan Smith, human capital itu adalah sebuah keterampilan, kecakapan, cita-cita, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan hasil pengeluaran atau pembelanjaan di bidang pendidikan, penyediaan serta pengembangan program pelatihan kerja, program perawatan, dan pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Nah, human capital di sini juga memiliki pengertian seperti pengetahuan, keahlian, kompetensi, dan sifat-sifat lainnya yang dimiliki oleh manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kemudian dikutip juga dalam Sang 2017, yang mana pertumbuhan ekonomi ini secara makro biasanya ditandai dengan investasi secara fisik, karena hampir di seluruh sektor perekonomian diharapkan dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dibutuhkan dalam suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi di sini merupakan salah satu ukuran untuk keberhasilan suatu negara. Dan untuk keberhasilan suatu negara ini, human capital ini dianggap sebagai faktor kunci dan dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu kontribusi pendidikan terhadap pendidikan ekonomi. Nah, seperti yang dikutip dalam Fikri 2017, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang penting di samping investasi modal fisik, yang mana pendidikan di sini dianggap sebagai faktor yang penting. Karena di sini pendidikan tidak hanyalah menambah pengetahuan, akan tetapi juga untuk peningkatan keterampilan kerja seseorang, sehingga pada akhirnya mereka juga akan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka. Nah, kemudian dalam Dariyah 2005, menurut Amit Al-Fuhami menegaskan bahwa pendidikan di sini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Nah, tenaga kerja yang terdidik akan memiliki kualitas yang memadai, sehingga ini merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi sehingga dapat memberikan stimulasi nantinya bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, karena dengan pendidikan ini tentulah nanti manusia akan memiliki kompetensi, pengetahuan maupun keterampilan yang nantinya mereka dapat memberikan hal yang baru sehingga hal yang baru tersebut dapat menguntungkan, sehingga di sini terjadilah pertumbuhan ekonomi tersebut yang sangat baik. Nah, selanjutnya terdapat 3 teori tentang kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Yang mana yang pertama teori modal manusia. Yang mana di sini proses pendidikan tersebut memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Nah, pada teori modal manusia ini, seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan masa pendidikan yang lama, maka akan dianggap paling memberikan pengaruh positif dibandingkan orang yang menempuh pendidikan rendah.
Nah, kemudian yang kedua, teori alokasi, yang mana di sini tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya mengenai pekerjaan yang sama untuk pertumbuhan ekonomi ini, yang mana bisa saja seseorang yang memiliki pendidikan rendah namun banyak mengikuti pelatihan, maka kemampuannya akan bisa sama dengan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, teori pertumbuhan kelas, yang mana pendidikan di sini menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Dikatakan ketidakseimbangan sosial di sini, yang mana pendidikan pada kelompok elit menekankan pada studi-studi tentang hal yang bersifat klasik, kemanusiaan, dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan bagi rakyat biasa dibuat sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan, yang mana sebagai hasilnya proses pertumbuhan kelas ini menghambat adanya kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu akses terhadap pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana dikutip dalam Supriyanto 2020, pentingnya peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ini, yang mana sesuai dengan pendapat Todaro 2006, menyatakan bahwa akses pendidikan tersebut memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara dalam berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi mereka agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Yang mana pendidikan di sini merupakan indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan economic growth. Yang mana pertumbuhan ekonomi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena pendidikan di sini mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi tersebut memperlancar pendidikan suatu daerah maupun desa. Nah, di sini kan terlihat berarti ada hubungan yang saling melengkapi, yang mana pertumbuhan ekonomi pendidikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi ini, nantinya pertumbuhan ekonomi ini juga mendorong adanya pendidikan yang berkualitas. Nah, menurut Pesat Haropaulus 1977, kesempatan yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan dalam mendukung dan memperbaiki akses ekonomi ini dapat diukur dari 4 cara. Yang pertama, terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena mereka memiliki bekal dan keterampilan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Yang kedua, tersedianya kesempatan usaha yang lebih luas dalam upaya membangun dunia pendidikan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik. Dan yang keempat, tersedianya berbagai program ekonomi yang berbasis pendidikan yang dapat mendorong munculnya kemampuan dan kualitas output yang memiliki daya saing. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu pendidikan, distribusi, dan ketidakmerataan. Nah, yang pertama kita membahas dulu tentang pendidikan. Seperti dari awal kan kita sudah membahas tentang pendidikan, namun di sini juga akan diperjelas sedikit lagi, yang mana dalam Supriyanto 2020 didasarkan dengan teori ekonomi baru oleh Robert Solow, yang mana teori ini menempatkan modal manusia sebagai faktor kunci dan dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, jadi di sini hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi maka akan meningkatkan output dan pendapatan nasional, di mana kualitas pendidikan di sini akan memberikan banyak manfaat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam manajemen perusahaan yang dikembangkan akan semakin efisien, kemudian penguasaan terhadap pengembangan iptek yang baru, kemudian peningkatan produktivitas dan peningkatan daya pikir masyarakat. Nah, jadi di sini terlihat sekali bahwa dengan pendidikan ini kita dapat menguasai berbagai ilmu-ilmu maupun ilmu-ilmu yang baru sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu sendiri sehingga nantinya akan menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut apakah lebih baik ke depannya. Tentunya setiap orang berusaha untuk lebih baik ke depannya.
Nah, kemudian yang kedua, distribusi. Nah, distribusi pendapatan nasional ini mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya. Yang mana distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian pendidikan tersebut. Kemudian distribusi di sini dilakukan agar penggunaan yang dihasilkan ini sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi di sini sangat terlihat sekali peranan distribusi tersebut karena dengan adanya distribusi ini akan mencerminkan merata atau tidaknya pembagian pendidikan atau ekonomi di suatu negara itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ketidakmerataan. Nah, seperti yang kita ketahui, ketidakmerataan itu adalah adanya tumpang tindih, yang mana antara suatu daerah ini dengan daerah lainnya hasilnya itu tidak sama, apakah itu dalam bidang pendidikan maupun ekonominya. Nah, ketidakmerataan pendapatan nasional ini di sini dapat diartikan sebagai tidak meratanya pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu negara sehingga adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara daerah yang berpenduduk kaya dan daerah yang berpenduduk miskin. Nah, sedangkan ketidakmerataan pendidikan di sini diartikan sebagai tidak meratanya pendidikan yang diterima oleh satu penduduk dengan penduduk lainnya. Apakah itu pendudukan di perkotaan ataupun pendudukan di perdesaan, yang mana hasilnya di sini tidak sama pencapaiannya, apakah itu di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi. Mungkin bisa jadi berbeda karena keterbatasan yang ada atau kelebihan yang ada. Nah, untuk di sini saya akan membahas beberapa faktor penghambat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama rendahnya sarana fisik. Yang mana yaitu seperti kita lihat di dalam dunia pendidikan ini masih banyaknya gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai di berbagai tingkatan pendidikan. Sehingga di sini dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang mana misalnya di daerah desa masih tidak layak pakai, sedangkan di daerah kota sudah memakai peralatan yang lebih modern karena mungkin pertumbuhan ekonomi mereka di sana sangatlah baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di desa misalnya. Nah, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang mana masih banyak guru yang belum maksimal atau profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga di sini juga dapat menjadi penghambat pemerataan kualitas pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru, yaitu gaji yang diperoleh guru di sini masih termasuk rendah karena sehingga banyak guru-guru yang mencari kerja sampingan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk pendidikan di sini kurang optimal karena mereka juga mengusahakan usaha sampingan di luarnya sehingga tidak fokus kepada dunia pendidikan. Kemudian yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang mana kualitas pengajaran di sini juga berdampak kepada siswa, yang mana nantinya prestasi siswa ini akan rendah karena kualitas guru yang belajar ini masih belum maksimal, sehingga berdampaklah kepada prestasi siswa, yang mana di sini siswa tidak dapat menyerap banyak pengetahuan karena kurang optimalnya pengajaran dari guru tadi. Nah, kemudian kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Nah, di sini seperti yang kita ketahui kan, di kota-kota itu kan sudah modern, sudah banyak fasilitasnya, fasilitas pendidiknya sebagai sarana penunjangnya. Sedangkan untuk daerah pelosok desa, mungkin karena keadaan perekonomian yang rendah, sehingga masih banyaknya sekolah pendidikan di desa itu masih belum bagus. Nah, selanjutnya rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, maksudnya di sini terkadang pendidikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Seperti di pendidikan tersebut banyak hanya teori-teori saja dan tidak mengedepankan prakteknya, sehingga peserta didik ini akan kesulitan di dunia pekerjaan mereka karena mereka hanya mengerjakan teori saja. Nah, sebaiknya di sini diajarkan juga praktek sehingga mereka bisa sedikit banyaknya praktek ini dijadikan bekal ketika sudah berada di dunia kerja.
Nah, kemudian yang terakhir mahalnya biaya pendidikan. Nah, di sini terkadang biaya pendidikan itu sangatlah mahal, sehingga tidak semua masyarakat dapat menjangkau pendidikan tersebut. Sehingga di sini juga akan menjadi penghambat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, dari ketujuh faktor penghambat pemerataan kualitas pendidikan ini, yang mana jika pendidikan saja sudah terhambat, tentunya akan terhambat juga di daerah tersebut pertumbuhan ekonominya. Seperti yang kita ketahui kan, pendidikan tersebut merupakan investasi untuk kedepannya sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, jika di sini pendidikannya saja sudah terhambat pemerataannya, jadi di sini juga tentunya pertumbuhan ekonomi tersebut juga terhambat. Nah, baiklah, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya juga berharap kritik dan saran dari teman-teman yang membangun untuk perbaikan penyampaian materi ke depannya. Nah, kemudian sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.